Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP dari nomor 573 ayat 2. Si palua Bapa sangat Tuhan di mata dolok batu sihiri mani rohata di papatar di dolok Golgota. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 8 Desember 2020 dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, marhaposat tu Jahoba mahamu totong. Ai Tuhan Jahoba dolok batu rodi saliling-lilingna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Allah kita benteng teguh. Allah bentengku yang teguh. Allah benteng yang teguh. Allah jadi benteng yang kukuh. Allahmu benteng yang teguh. Allah kita benteng yang teguh. Ya, Allah benteng yang teguh. Adalah satu kidung terkenal karya reformator Martin Luther antara tahun 1527 dan 1529. Bukwende HKBP nomor 117 Jahoba de Batattado. Gunung batu adalah suatu ungkapan yang sering muncul dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur. Ungkapan ini untuk menyatakan tentang keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan benteng yang paling kuat. Dalam renungan harian ini, Yesaya meneguhkan Raja Yehuda dan rakyat yang mengalami kepanikan menghadapi tekanan asing. Kala itu, Babilonia bangkit ingin menaklukkan Yehuda. Lantas, dari manakah pertolongan dan apakah pertahanan serta perlindungan menghadapi tekanan tersebut? Inilah seruan Nabi Yesaya
Proto Yesaya dalam usahanya meyakinkan Yehuda menghadapi tekanan negara adikuasa Babilonia. Sebelumnya, bangsa Asyur telah menaklukkan Israel Utara sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Maka, jika tidak diantisipasi, nasib Yehuda akan sama dengan Samaria, 10 marga Israel tersebut. Babilonia bersemangat hendak menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam waktu yang sama, bangsa Mesir juga tampil sebagai ancaman bagi Yehuda. Itulah sebabnya Yesaya menyebutkan kedua bangsa tersebut. Yesaya pasal 27 ayat 12 sampai 13. Adanya keinginan agar Asyur dan Mesir berkoalisi untuk menghempang kekuatan Babilonia. Namun, Yesaya tampil menentang pikiran hendak berkoalisi dengan negara asing demi menyelamatkan umat Allah dari tekanan Asyur dan Babilonia. Yesaya menentang keras koalisi. Justru Yesaya menyampaikan mazmur yang indah bahwa Tuhanlah membuka gerbang kota. Tuhan sendiri menjagai kota dengan damai. Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 3. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, karena Dialah gunung batu yang kekal. Artinya bahwa Tuhan tempat perlindungan, tempat bernaung, dasar yang kuat untuk berpijak. Maka ini semua menunjukkan kepada keselamatan yang Tuhan sediakan. Umat Allah hanya dapat diselamatkan di dalam nama Tuhan. Kota Yerusalem tak dapat dilindungi oleh kekuatan bangsa asing, tetapi oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesus mengajarkan bahwa orang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Mereka itu orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Saudara-saudara, hidup sering berjalan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di tengah perjalanan, badai bisa muncul dengan tiba-tiba dan tanpa peringatan, menakutkan dan membahayakan jika kita tidak mempunyai tempat untuk berlindung, karena tidak tahu kemana kita harus pergi untuk selamat. Keselamatan kita sekarang dan di masa depan dijamin oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan kita sendiri, bukan oleh kekuatan yang ada di dunia ini. Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Tuhan adalah sumber keselamatan yang abadi. Dalam segala keadaan, kita harus percaya kepada Tuhan. Dialah satu-satunya tempat perlindungan, tempat bernaung, dan dasar iman yang kokoh bagi kita, bukan hanya sesaat atau ketika kita bergumul, tetapi percayalah kepadanya senantiasa, karena Dialah
tempat perlindungan kita yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup kami atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami setia kepadamu dan melakukan firman-Mu. Dan berikanlah kami hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 2. Puji Yesus, puji Tuhan Sang Penebus yang tersalib karena dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Haleluya, hatiku telah dihibur dengan kuasa dari Roh Kudus. Puji Yesus, masyurkan kemuliaan-Nya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.